Selamat pagi, namo saya Budaya, namo budaya. Ya, sebelumnya silahkan kalian berdoa dulu. Semoga dengan berdoa kalian menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Oke, setelah kita berdoa, marilah kita sama-sama melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tema pembelajaran hari ini adalah moralitas. Yang subpokoknya itu menjadi manusia yang bermoral dan memperlakukan orang lain dengan moralitas. Oke, pokok bahasan yang pertama menjadi manusia yang bermoral. Moral dalam agama Buddha disebut dengan sila. Jadi sila merupakan latihan atau praktek moral, bukan hanya sekedar teori, ya. Orang tidak akan menjadi bermoral hanya karena pandai berkata tentang moralitas. Tapi walaupun mereka tidak ahli dalam bidang moralitas, tapi kalau perilaku mereka memang baik sesuai dengan sila, maka mereka itulah yang disebut dengan orang yang bermoral. Jadi sila itu adalah kebiasaan, ya, bukan karena coba-coba, ya, bukan karena sekali-sekali, tapi merupakan pembiasaan dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupannya, dijadikan sebagai prinsip hidup. Jadi tidak hanya sekali dua kali atau coba-coba. Jadi moralitas itu diterapkan melalui ucapan, sikap, dan tindakan kita. Itu semua adalah cerminan diri kita. Orang melihat kita seperti apa adalah dari ucapan kita, dari sikap kita, dan dari tindakan kita. Ya, kualitas moralitas itu kadang muncul karena sudah pembawaan sejak lahir, artinya menjadi bawaan karma baik kita di masa lampau. Tapi ada juga yang perlu pembelajaran karena melihat sekeliling, karena merasakan, sehingga perubahan sikap mental, moralitas seseorang bisa berubah. Jadi pola pembelajaran bisa dilakukan melalui pengalaman pribadi, bisa melalui melihat, ya, ataupun belajar dari orang lain, ya, bisa guru, bisa biksu, dan sebagainya. Nah, jadi orang yang bermoral itu tidak dilihat dari segi usia, ya, belum tentu orang yang usianya sudah tua, ya, mereka bermoral, tapi ada juga yang masih anak-anak karena didikan dari orang tua yang baik, maka sejak dini mereka sudah menjadi anak yang berkualitas. Oke, jadi pada tahap selanjutnya kita akan meneladani perilaku para Buddha dan para biksu-biksuni sebagai anggota Sangha. Tadi sudah dijelaskan di depan bahwa membiasakan hidup bermoral itu bisa dari diri sendiri, tapi bisa juga dari belajar lewat orang lain. Oke, jadi pada saat sekarang kita akan mencoba mempelajari mengapa kita menjadikan Buddha atau para biksu dan biksuni sebagai teladan moral. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu Buddha. Buddha adalah sebutan bagi siapa saja yang telah merealisasikan kebenaran tertinggi, artinya memahami Dharma dengan benar dan sudah menjadi kebiasaan. Buddha itu tidak hanya bersilat kata, tidak hanya pandai bersilat kata, tapi apa yang diucapkan itulah yang diterapkannya. Maka dalam kisah Jetaka banyak kita lihat Buddha mengalami penderitaan untuk mempertanggungjawabkan ucapan beliau. Tapi dari situlah karena beliau sudah terbiasa, maka beliau bisa mencapai kebuddhaan. Oke, jadi karakteristik seorang Buddha bisa kalian baca dari sifat mereka. Ya, petikan dari Buddha Nusati.
yaitu Buddha adalah yang maha suci. Ya, suci artinya bebas dari kekotoran batin, yang telah mencapai penerangan sempurna, artinya sempurna semuanya dari segi pengetahuan, tindak tanduk, ya, sempurna menempuh jalan, artinya tidak termasuk dalam jalan kesesatan, dan pengetahui segenap alam. Jadi beliau mengetahui semua alam semesta. Terus pembimbing manusia yang tiada taranya, hanya para Buddha yang bisa mengajarkan manusia hingga mencapai kebudaan, karena kemahatauannya bisa mengajarkan siswa, dan siswa juga bisa mengajarkan siswanya lagi untuk mencapai kesucian. Guru para dewa dan manusia, artinya beliau adalah guru dari para dewa dan manusia dan makhluk-makhluk lainnya yang sadar, artinya semua yang beliau lakukan itu beliau ketahui, yang memang betul-betul diketahui dan disadari, yang patut dimuliakan. Dalam hal ini adalah patut diteladani, patut diberikan penghormatan. Buddha juga menjelaskan bahwa sebab terdekat seseorang mau melaksanakan sila adalah adanya malu untuk melakukan perbuatan buruk. Ya, dalam bahasa Pali disebut hiri, dan takut pada akibat perbuatan buruk, dalam bahasa Pali disebut otapa. Oke, kita selanjutnya meneladani biksu dan biksuni sebagai komunitas sangha. Sangha adalah pasamuan para bijaksana. Ya, mengapa disebut para bijaksana? Karena mereka semua bertekad untuk meneladani sifat luhur seorang Buddha dan bertekad untuk mencapai kesucian, artinya memutus kekotoran batin. Mengapa kita menjadikan para biksu dan biksuni sebagai teladan? Ya, itu bisa kita lihat dari sifat luhur yang dimiliki oleh para biksu. Yang pertama, para biksu itu telah bertindak baik. Jadi sudah selayaknya orang yang melakukan hal yang baik pasti mendapatkan kebaikan. Para biksu dan biksuni telah bertindak lurus. Lurus itu artinya sesuai dengan etika, kode etik, ya, tidak berseberangan. Nah, sehingga semua tindak tanduknya itu di masyarakat dan di dalam kelompok tidak ada yang saling bertentangan. Sangha atau para biksu biksuni telah bertindak benar. Artinya apa? Sesuatu yang dilaksanakannya atau tindakannya itu tidak ada yang menyalahi aturan, sesuai dengan kebenaran baik segi norma, etika, dan moralitas. Para biksu juga telah bertindak patut, artinya bisa dijadikan sebagai teladan. Ya, patut itu baiklah di mata semua. Ya, jadi mereka 4 pasang makhluk suci terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Ya, jadi mereka semua pantas untuk mendapatkan suguhan atau dana makanan, patut menerima persembahan, misalnya persembahan jubah, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya. Jadi para biksu merupakan ladang menanam jasa yang tiada taranya karena sila mereka sangat baik dan mereka bertekad melaksanakan kebenaran. Jadi kualitas sila itu sangat mempengaruhi upaya seseorang untuk meningkatkan jasa kebajikan. Selanjutnya, upaya menumbuhkan hiri dan otapa. Jadi moralitas itu tadi kan kebiasaan. Kebiasaan itu muncul karena suatu sebab, ya, bukan karena gak ada sebabnya. Sebab terdekat kita melaksanakan sila atau moralitas adalah kita memiliki sifat hiri dan otapa. Hiri artinya malu. Dalam hal ini, malu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya, hukum, norma, kebenaran, adat istiadat, dan sebagainya. Artinya segala sesuatu yang ada di masyarakat kita upayakan untuk kita taati sepanjang itu sesuai dengan kebenaran. Itulah makna dari hiri dalam konteks ini. Otapa artinya
takut pada akibat dari melakukan perbuatan buruk. Perbuatan buruk yang bagaimana? Ya, berhubungan dengan etika dan moralitas di atas tadi. Jadi misalnya di dalam budaya dilarang untuk berkata kasar di tempat yang dianggap gak layak ya untuk berkata kasar. Maka tidak seharusnya kita berkata kasar. Karena apa? Efeknya kalau kita berkata kasar di tempat itu, pertama mungkin kita dimarahi, ya, dikucilkan, ya, bahkan kita mungkin ada muncul rasa takut, dihantui berbagai hal yang menyebabkan munculnya rasa takut. Jadi pada dasarnya hiri dan otapa adalah satu kesatuan. Ketika kita malu melakukan sesuatu hal yang buruk, kita juga menyadari bahwa kalau kita melakukan sesuatu hal yang buruk, maka akan ada dampak buruknya. Oke, kita lanjutkan. Upaya menumbuhkan hiri dan otapa. Jadi hiri dan otapa tidak bisa muncul dengan sendirinya, harus ada upaya untuk membiasakannya. Dalam hal ini kita harus selalu memiliki perenungan yang baik. Ya, bisa kalian baca, ada beberapa perenungan yang bisa kita terapkan. Yang pertama, kalau saya sudah terbiasa dianggap sebagai orang jujur, apa akibatnya kalau saya tidak berkata jujur? Pasti saya malu, orang lain juga kecewa, dan dianggap sudah tidak jujur lagi. Ada pepatah ya, itu air susu ya, itu sebelanga itu hancur hanya gara-gara satu titik nila. Jadi kejujuran yang kita terapkan beberapa kali sebelumnya itu bisa hancur hanya karena kita tidak berkata jujur. Oke, kita juga bisa merenungkan. Jika saya di dalam lingkungan teman dianggap anak yang baik atau berprestasi, anak yang bersih, ya. Ketika saya melakukan hal yang tidak baik, teman-teman pasti akan menjauhi saya. Mereka kaget, guru-guru pun akan kecewa. Kok seperti ini? Apa sebabnya dan sebagainya. Jadi pada dasarnya berbuat jahat itu tidak perlu coba-coba, ya, memang wajib dihindari. Kita munculkan perenungan yang lainnya. Ya, kalau saya berbohong, pasti pikiran saya tidak akan nyaman, susah berkonsentrasi, ya. Dan orang yang sekali berbohong, maka dia akan terbiasa untuk berbohong. Nah, itu akan merugikan batin diri saya sendiri, ya, dalam ini bagi si perenung. Yang keempat, saya merasa tidak nyaman dan sakit jika diperlakukan buruk oleh orang lain, misalnya dikasari, dilukai, dan sebagainya. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika saya juga tidak memperlakukan orang lain dengan buruk. Bahkan kepada binatang atau lingkungan sekalipun diupayakan kita memperlakukan mereka dengan baik. Ya, selanjutnya, memperlakukan orang lain dengan moralitas. Banyak cara kita berbuat baik pada orang lain. Ya, salah satu caranya ya itu adalah selalu menolong sesama. Ya, karena pada dasarnya setiap makhluk itu mendapatkan kebahagiaan dan berupaya menghindari penderitaan. Oke, kita sebagai umat Buddha juga menyadari bahwa cara kerja hukum karma itu unik. Ya, tidak bisa kita prediksi. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang kita lakukan di masa lampau. Oleh sebab itu, cara yang paling tepat adalah mengkondisikan agar karma baik cepat muncul. Bagaimana caranya? Ya harus dengan memperbanyak karma baik, sehingga buah karma baik kita cepat muncul dan buah karma buruk tidak memiliki kesempatan untuk berbuah. Oke, secara naluri ya, kita benci kalau dibohongi. Maka kita sebagai sesama makhluk juga harus berupaya untuk berkata jujur.
Ya, karena kita marah kalau kita dibohongi. Oke, selanjutnya kita tidak ingin milik kita diambil oleh orang lain. Ya kan, kita marah ketika milik kita diambil orang lain. Maka agar punya kita tidak diambil oleh orang lain, sudah selayaknya kita tidak mengambil barang milik orang lain atau melakukan penghidupan yang salah. Ya, nih. Artinya di sini kita melakukan perilaku yang bermanfaat untuk segala pihak. Oke, selanjutnya tadi sudah dijelaskan di depan, perilaku moralitas adalah watak atau kebiasaan. Tidak akan muncul kalau kita tidak membiasakan. Maka kita perlu membiasakan berbuat baik, baik dari ucapan, tindakan, dan penghidupan kita. Ya. Oke, banyak contoh tindakan-tindakan seperti yang kalian lihat pada gambar. Ya, itu mudah-mudahan menjadi semangat bagi kalian untuk lebih banyak berbuat baik. Jadi pada dasarnya tidak ada yang tidak bisa, ya. Segala sesuatu menjadi bisa ya, karena kita terbiasa. Nah, jadi kita mulai sekarang harus memiliki tekad, upaya ya, dibarengi dengan kebijaksanaan. Semoga dengan itu semua kita mendapatkan kebahagiaan, kita diperlakukan orang lain dengan lebih baik ya. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kita tutup dengan semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.